Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Hamdi, mahasiswa dari UIN Araneli, Prodi PTI Unit 1, ingin menjelaskan sedikit tentang transmisi data, modulasi dan teknik encoding, dan juga komunikasi data digital. Jaringan komputer transmisi data. Yang pertama ada transmisi data analog. Transmisi data analog adalah salah satu upaya mentransmisi sinyal analog tanpa memperhatikan muatannya. Sinyal-sinyalnya dapat mewakili data analog atau data digital. Untuk jarak yang jauh dipakai amplifier yang akan menambah kekuatan sinyal sehingga menghasilkan distorsi yang terbatas. Contoh transmisi data analog itu seperti sinyal telepon, sinyal televisi, dan sinyal radio. Sinyal digital memiliki nilai diskrit, contohnya teks dan integers. Audio merupakan contoh sinyal analog, seperti gambar samping menjelaskan spektrum akustik suara manusia dan musik. Nah, suara manusia ini ditransmisikan dengan frekuensi sekitar 100 Hz sampai dengan 7 kHz. Suara manusia ini juga memiliki tingkat densitas suara sekitar 25 dB. Transmisi data digital. Transmisi data digital ini berhubungan dengan muatan dari sinyal. Untuk mencapai jarak yang jauh dipakai repeater yang menghasilkan sinyal sebagai 1 atau 0 sehingga tidak terjadi distorsi. Transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital. Sinyal digital mengandung data-data dalam bentuk biner. Untuk pengiriman jarak jauh, transmisi digital memerlukan alat pengulang atau repeater. Contoh transmisi data digital. Contoh yang paling umum terdiri dari sinyal digital adalah teks atau karakter string. Informasi yang disajikan dalam bentuk teks lebih nyaman untuk dimengerti oleh manusia daripada karakter string. Oleh karena itu, data biner yang ditransmisikan melalui sinyal digital akan diproses untuk ditampilkan dengan bentuk teks. Data telah dirancang sedemikian rupa sehingga karakter dapat dipresentasikan oleh pola byte dari data. Digunakan byte parity untuk menentukan letak kesalahan dalam pengiriman data. Perbedaan transmisi data analog dan data digital. Jika data analog itu teknologinya sudah lama, dirancang hanya untuk voice, tidak efisien untuk data, permasalahan noisy dan rentan error, kecepatannya lebih rendah dan overhead tinggi. Data digital, teknologi terbaru, dirancang untuk voice dan data, opsi-opsi pengujian yang lebih lengkap, informasi discrete level, kecepatan lebih tinggi, dan juga overhead rendah. Sinyal pemodulasi dan teknik encoding. Modulasi ini adalah teknik menumpangkan atau informasi ke dalam sinyal. Terdapat 3 parameter kunci pada satu gelombang sinusoidal, yaitu amplitude, phase, dan frekuensi. Ketiga parameter tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan sinyal informasi atau berbentuk frekuensi rendah untuk membentuk sinyal yang termodulasi. Sinyal analog. Sinyal analog ini adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang tersebut. Parameter yang dimiliki sinyal analog adalah amplitude dan frekuensi. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Teknologi sinyal digital hanya memiliki 2 keadaan, yaitu 0 dan 1. Sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau or noise. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Tujuan dilakukan proses modulasi yaitu untuk memudahkan proses radiasi, memungkinkan multiplexing, untuk mengatasi keterbatasan peralatan, untuk memungkinkan pembagian frekuensi, untuk mengurangi pengaruh noise dan interferensi.
jenis modulasi yaitu yang pertama ada modulasi analog. Modulasi analog ini komunikasi yang mentransmisikan sinyal-sinyal analog, yaitu time signal yang berada pada nilai kontinu. Jenis modulasi analog ada beberapa. Yang pertama itu ada amplitudo modulasi atau AM. Modulasi ini salah satu cara memodifikasi atau merubah sinyal sehingga memungkinkan untuk membawa dan mentransmisikan informasi ke tempat tujuan. Frekuensi dari sinyal pembawa sering berubah-ubah menurut besarnya amplitude dari sinyal informasi. Yang kedua ada frekuensi modulasi atau VM, yaitu salah satu cara memodifikasi atau merubah sinyal sehingga memungkinkan untuk membawa dan mentransmisikan informasi ke tempat tujuan. Frekuensi dari sinyal pembawa berubah-ubah juga menurut besar amplitude dari sinyal informasi. VM ini lebih tahan noise dibanding AM. Modulasi digital. Apa itu modulasi digital? Modulasi digital itu adalah suatu sinyal analog dimodulasi berdasarkan aliran data digital. Modulasi digital merupakan proses penumpangan sinyal digital atau bit stream ke dalam sinyal carrier. Teknik modulasi digital, ada beberapa teknik modulasi digital. Yang pertama ada amplitude shift keying atau ASK. Amplitude shift keying ini atau pengiriman sinyal berdasarkan pergeseran amplitude merupakan suatu metode modulasi dengan mengubah-ubah amplitude. Yang kedua ada frekuensi shift keying. Frekuensi ini digunakan suatu jumlah terbatas berdasarkan frekuensi. Merupakan bentuk modulasi frekuensi di mana sinyal modulasinya mengubah frekuensi output di antara nilai sebelum ditentukan. Yang ketiga ada phase shift keying. Phase shift keying ini atau pengiriman sinyal melalui pergeseran fasa. Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi fasa yang memungkinkan fungsi pemodulasi fasa gelombang termodulasi di antara nilai-nilai diskrit yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses modulasi ini, fasa dari frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan status sinyal informasi digital. Encoding. Encoding ini sebuah proses yang digunakan untuk mengubah sinyal ke dalam bentuk yang dioptimasi untuk keperluan transmisi data atau penyimpanan data. Ketentuan dalam proses encoding yang pertama ada unipolar, yaitu semua elemen sinyal dalam bentuk yang sama. Ada polar, suatu state logik dinyatakan oleh tegangan positif dan sebaliknya oleh tegangan negatif. Rating data, yaitu transmisi data dalam bit per second. Ada durasi atau panjang suatu bit, waktu yang dibutuhkan pemancar untuk memancarkan bit. Lalu ada rating modulasi, yaitu di mana rating ini level sinyalnya berubah-ubah dan diukur dalam bentuk baud, sama dengan elemen-elemen sinyal per detik. Dan ada juga tanda dan ruang, yaitu binar 1 dan binar 0 yang berturut-turut. Teknik pengkodean. Ada beberapa teknik pengkodean, yaitu ada salah satu non-return to zero. Non-return to zero ini yaitu suatu kode di mana tegangan negatif dipakai untuk mewakili suatu binari dan tegangan positif dipakai untuk mewakili binari lainnya. Ada juga multi-level, yaitu kode di mana binari 0 diwakili dengan tidak adanya line sinyal dan binari 1 diwakili oleh suatu pulsa positif atau negatif yang menggunakan lebih dari 2 level sinyal. Ada bypass, yaitu suatu kode di mana terdapat suatu transisi pada setengah dari periode bit. Dari transisi low sampai high mewakili 1 dan high sampai low mewakili 0. 0 dari tinggi ke rendah di pertengahan interval. Ada juga modulation rate, yaitu kecepatan di mana elemen-elemen sinyal berbentuk. Ada teknik scrambling, teknik yang digunakan untuk menempatkan deretan data yang akan menghasilkan level
tegangan konstan yang telah diganti-ganti oleh deretan dat pengganti. Bipolar with edge zero substitution yaitu berdasarkan bipolar AMI. Apabila terdapat 8 level tegangan 0 berurutan, maka ke-8 level tegangan tersebut disubstitusikan oleh level tegangan 000 VB 0 VB. Ada high density bipolar 3-0 yaitu berdasarkan bipolar AMI jumlah sinyal tidak 0 setelah substitusi terakhir adalah ganjil, maka substitusi dilakukan dengan menggunakan level tegangan 000V. Jika jumlah sinyal tidak 0 setelah substitusi terakhir adalah genap, maka substitusi ini dilakukan dengan menggunakan level tegangan B00V. Teknik komunikasi data. Teknik komunikasi data digital. Istilah digital yaitu komputer mengolah data yang ada adalah secara digital melalui sinyal listrik yang diterimanya atau dikirimkannya. Salah satu tujuan komunikasi data adalah untuk mengirimkan data secara utuh dari sumber data hingga sampai ke penerima atau tujuan pengiriman. Data utuh diterima berarti bahwa data tersebut lengkap, tidak korup atau hilang pada saat pengiriman. Keuntungan dari teknik komunikasi data digital ini yang pertama yaitu kemudahan dalam multiplexing, kemudahan dalam persinyalan, integrasi sistem transmisi dan switching, regenerasi sinyal, kemudian enkripsi, dan pemrosesan sinyal digital. Sinkronisasi. Sinkronisasi ini adalah salah satu tugas utama dari komunikasi data. Suatu transmitter mengirim message 1 bit pada suatu waktu melalui suatu medium ke receiver. Receiver harus mengenal awal dan akhir dari blok-blok bit dan juga harus mengetahui durasi tersebut tiap bit sehingga dapat mensampel line tersebut dengan timing yang tepat untuk mencapai tiap bit. Asinkronus. Komunikasi asinkronus adalah sederhana dan murah, tetapi memerlukan tambahan 2-3 bit per karakter untuk sinkronisasi. Persentase tambahan dapat dikurangi dengan mengirim blok-blok bit yang besar antara start dan stop bit, tetapi akan memperbesarkan kumulatif timing error. Sinkronus atau timing. Ada level lain dari sinkronisasi yang perlu agar receiver dapat menentukan awal dan akhir dari suatu blok data. Untuk itu, tiap blok dimulai dengan suatu pola primable bit dan diakhiri dengan pola postable bit. Pola-pola ini adalah kontrol informasi. Frame adalah data plus kontrol informasi. Urutan pengerjaan sinkronisasi yaitu sinkronisasi bit. Ditandai awal dan akhir untuk masing-masing bit. Sinkronisasi karakter dengan ditandai awal dan akhir untuk masing-masing karakter atau satuan kecil lainnya dari data. Ada sinkronisasi blok, ditandai awal dan akhir dari satuan besar data. Dan untuk pesan yang besar dibagi-bagi menjadi beberapa blok. Kemudian baru dikirimkan. Pengurutan blok-blok yang telah dibagi tersebut adalah tugas dari timing. Teknik mendeteksi error. Yang pertama tuh forward error control, di mana setiap karakter yang ditransmisikan atau frame berisi informasi tambahan, sehingga bila penerima tidak hanya dapat mendeteksi di mana error terjadi, tetapi juga bisa menjelaskan di mana aliran bit yang diterima error. Feedback backward error, di mana setiap karakter atau frame memiliki informasi yang cukup untuk memperbolehkan penerima mendeteksi bila menemukan kesalahan tetapi tidak lokasinya. Sebuah transmisi kontrol digunakan untuk meminta pengiriman ulang, menyalin informasi yang dikirimkan. Metode deteksi kesalahan yang pertama ada ECO, yaitu metode sederhana dengan sistem interaktif. Ada error otomatis atau parity check, yaitu penambahan parity bit untuk akhir masing-masing kata dalam frame.
Jenis parity check yaitu ada event parity and ODD parity. Baik, sekian penjelasan sedikit dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.